Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddaril aqdar, musarrifil umur, muqawwilil laili 'alan nahar, tamsilatan li ulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ma'bud, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shaliul hamdi wal qawli maulud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Muslim sekaligus PLT Rois Kabupaten Ternate. Tepuk tangan untuk beliau. Karena sebenarnya sudah tidak jadi Rois lagi sekarang, sudah jadi Khatib PBNU Jawa Barat. Kemarin sudah mengajukan pengunduran diri ke PB. Jadi insya Allah sebentar lagi akan dilantik pengurus wilayah Jawa Barat. Jadi kita sudah salaman dari di rumahnya, saya titipkan untuk membereskan Kerawang karena yang tanpa itu jaringannya. Alhamdulillah. Beliau kan sarjana hukum, kalau saya bukan sarjana hukum. Dan satu pendidikan dulu di Tasikmalaya. Ketua IPPNU dari wilayah Jawa Barat, ya, ada berapa orang? 3, Pak Kiai. Ada 3. Nanti cerita kamu ya. Kemarin pertama begitu penyusunan tim, ada Kapolda baru yang dari Lampung pindah ke Jawa Barat hari Jumat. Kita mulai pertama ngantor di wilayah. Ketua PBNU Kabupaten Kerawang, pembinanya pengurus semuanya, adik-adik yang berbahagia. Mengatur waktu, dulu pernah Rasul kedatangan salah satu sahabat, bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa yang paling baik di permukaan bumi? Rasul menjawab, tolabul ilmi, mencari ilmu. Sahabat lagi datang kepada Rasul, ya Rasul, amal apa yang paling baik di permukaan bumi? Rasul menjawab, al-kasbu, usaha, cari duit. Yang ketiga, ada sahabat lagi bertanya sama, ya Rasul, amal apa yang paling baik di permukaan bumi? Rasul menjawab, al-jihad. Sama pertanyaannya, tapi Rasul menjawabnya beda-beda. Kenapa? Karena yang datang pertama itu ahli ilmi, senang mencari ilmu, maka jawab Rasul tolabul ilmi. Yang kedua yang datang itu ahli ekonomi, tukang mencari duit lah, makanya Rasul menjawab al-kasbu. Yang ketiga orang yang jihad. Di sampingnya ada ahli hadis Abu Hurairah, dicatat oleh Abu Hurairah, Abdul A'mal Fidlobil Arbis salah satu tolabul ilmi al-iktisab al-jihad. Amal yang paling baik di tempat ini ada 3, mencari ilmu, kasab, dan jihad. Hadirin yang berbahagia, kita ini diberi modal oleh Allah 2. Yang pertama al-aqlu, akal. Khairihi wa syarihi min Allah. Yang baik dan yang jelek semuanya diciptakan oleh Allah. Mustahil bahasanya Allah menciptakan yang baik-baiknya saja tanpa yang jelek. Tidak mungkin. Contoh ayam, ya, kita beli ayam ke pasar masih hidup, dibawa ke rumah, dipotong, bulunya, kotorannya dibuang, yang diambil dagingnya. Gak mungkin Allah menciptakan dagingnya saja tanpa kotoran bulunya.
Tetapi kita oleh Allah diberikan akal guriji mana yang baik dan mana yang jelek, maka kita mengambil yang baik. Makanya orang cerdas ketika orang mengambil menjadi ikatan putra putri Nahdlatul Ulama ingin bergabung, itulah orang yang tidak, orang yang cerdas karena mengambil bagian daripada motor Nahdlatul Ulama. Yang kedua, tidak cukup dengan akal, ad-din, agama. Tidak cukup karena kita akal, pemikiran, kita punya agama, kita berusaha, kita ikhtiar, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ada tujuan apapun, ada makosid, ujung-ujungnya tidak jannah bertawakal. Jadi kita sebagai ikatan pelajar Nahdlatul Ulama terus berjuang, tapi yang menghasilkan, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di itu ada fikroh, ada harokat, dan ada amaliyah. Salah satu makosid terbentuknya ikatan pelajar Nahdlatul Ulama, ikatan putra putri Nahdlatul Ulama, makosidnya adalah bagiannya adalah ad-din, ya. Yang pertama yaitu at-tarbiyah, pendidikan. Kita ini kan pelajar, mendidik. Dalam Quran itu kalau nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Liyatafaqahu itu berpikir, bertafakuh, memperdalam agama. Makanya orang-orang yang jadi warasatul anbiya, warisan para nabi, al-ulama, hanya ulama Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan dulu. Nah, yang kedua kaderisasi, namanya tajdid. Tadi itu kader. Nah ini PPN itu kader. Itu sama kader untuk calon NU, calon pengurus NU di kader sekarang. Dididik, semuanya harus menguasai ilmu. Kalau kita kuliah kan masing-masing ada jurusannya. Tapi kalau jadi kiai semuanya hafal. Kita belajar, kitab kecil, belajar kitab besar, kitab kecil pun harus kita kuasai. Ya, saya dulu pernah mondok yang ngandang dulu mondok. Pertama saya mondok itu dulu, ini cerita sedikit. Saya begitu masuk pesantren masih kecil itu, ada orang senior sudah 7 tahun mondok, kok wudunya air 1 ember dikerobok, dimasukkan tangan. Kata saya, udah pesantrennya lama, tapi guru juga belum bisa. Tapi saya nggak berani membantah atau menyuruh gitu, tidak berani. Ternyata sudah saya mondok 3 tahun 4 tahun, ada ilmunya ya dalam kitab I'anatul Thalibin bab wudu di situ. Berarti ini mayoritas kadang-kadang kita menyalahkan orang, menyalahkan Said Adil, menyalahkan PBNU. Bukan salah Said Adil, tapi ilmu kita belum nyampe ke sana. Nah ini harus tafakuh, harus kita belajar, mari dalam ilmu. Karena ilmu yang terkenal di Nahdlatul Ulama adalah kitab gundul, kitab yang nggak ada harakatnya, tidak ada barisnya. Itu harus dikuasai. Ilmu ini, pelajar-pelajar harus menguasai ilmu yang 12. Ya, pan 12. Nahwun wasorofun arun summa qafiyatun wadadaha lugatun qardun wa insa'un. Cara penyusunan kata, penyusunan bedoroba. Saya melihat himar, bagaimana cara menyusunnya, itu diatur oleh ilmu sintaksis, ilmu nahwu. Bentuknya bagaimana, nasoro yang ini bentuknya bagaimana, itu diatur oleh ilmu morfologi, ilmu sorof. Dan di situ ada ilmu penjelasan bayar. Ketika kita baca surat Al-Baqarah, dalikal kitab, kalau kita belajar ilmu nahwu, ilmu jurumiyah yang paling awal itu, hada ini yang dekat, data ada jauh, dalika jauh banget. Aina jahit, hada, aina jahit, dada, aina jahit, dalika jauh. Tapi apa? Allah menunjukkan dalikal kitab, ini kitab, tapi ucapannya dengan dalika, bukan hadal kitab. Apa maksudnya? Bahwa
Al-Quran ma'aninya sangat amik, sangat dalam. Itu diterangkan dalam ilmu bayan dan ilmu ma'ani. Itu sudah dikuasai oleh Imam Busayri, pantas jadi roh Islam. Ini harus dikuasai. Orang sebelah kita tidak menguasai. Baru hanya berapa hadis kita, ya, kullu bid'ah dolalah. Padahal kulnya kul apa itu? Kul maismu bukan kul jami. Dalam kitab Jamul Jawami jilid pertama, saya dulu pernah ngaji di Ciamis itu, khusus usul fikih, sama kita pernah ngaji di Cekelek itu usul fikih khusus. Kullu bid'ah dolalah itu kulnya kul maismu bukan kul jami. Al kul hukmuna alal mazmui kakul dan resa hukum. Kullu nafsin dha'iqatul maut itu kul jami, tidak ada yang dikeluarkan, semuanya manusia mati. Hatta malaikat ajrail itu kulnya kul jami. Tapi kullu bid'ah itu kulnya kul mazmum, ada yang dikeluarkan, maka ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah hasanah dalam kitab. Ada di dalam kitab itu. Jadi keluarkan. Nah itu dia nggak belajar. Ya susah kalau nggak belajar. Hanya hadisnya saja. Itu yang menguasai adalah santriya. Kullu bid'ah dolalah. Kulnya adalah kul mazmum. Ini IPPNU harus menguasai seperti itu. Belajarlah di pesantren di mana-mana supaya nanti kuat. Jadi Kiai NU itu kuat berjuang di Nahdlatul Ulama. Pokoknya deh jadi bangga, jadi pengurus Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama yang barusan kita lantik. Ini harus bangga. Lebih jabatannya daripada menteri. Menteri belum tentu diakui oleh Mbah Hasim, tapi ketika kita sudah dilantik, itu sudah diakui muridnya Mbah Hasim. Cucunya Mbah Hasim, IPPN itu cucunya Mbah Hasim. Ketika Mbah Hasim masuk surga, mana cucunya saya IPPNU Kerawang yang sudah dilantik? Apalagi yang melantiknya, ya. Harus bangga. Saya kemarin melantik ranting Kecamatan Jayakarta. Saya Kerawang. Harus bangga menjadi pengurus ranting karena bagian diaku oleh Mbah Hasim santrinya. Ya, ini dari semua ini saya dulu mulai aktif di NU Benarang itu tahun 93 kalau nggak salah. Awalnya jadi Rois Ranting Duren Desa Duren Kecamatan Kelari. Setelah itu saya menjadi Katib MWC Kecamatan Kelari. Setelah itu jadi Akwan pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Setelah itu jadi Wakil Katib 5 tahun di Kabupaten Kerawang. Setelah itu jadi Katib 10 tahun di Kabupaten Kerawang. Setelah itu jadi Rois di Kabupaten Kerawang 5 tahun kurang 3 bulan. Setelah itu jadi Katib PWNU Jawa Barat. Insya Allah 5 tahun ke depan jadi Rois PWNU Jawa Barat. 10 tahun ke depan jadi Rois AM PWNU Jawa Barat. Itu namanya himmah. Harus seperti itu. Kenapa? Supaya ada semangat juga. Inilah kaderisasi at-tajdid. Kemudian al-istimah sosial. Ini IPPNU harus bentuk sosial ke masyarakat. Bergaul, ajak pelajar-pelajar yang bukan NU, semuanya NU harus dekat dengan siapa saja. Jangan-jangan sesama muslim, sama kafir pun kalau mendukung NU, ajak itu semua. Ya, karena ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Jangan begitu ketabrak orang meninggal, ini Islam apa kafir? Islam. NU apa Muhammadiyah? NU. NU-nya dari Sulus apa Bengkok? Apa PKB? Kenapa? Tolong. Ininya ukhuwah basyariyah. Ya, ini kita harus bergaul dengan siapa saja. Ya, kita IPPNU mau bergabung dengan pelajar Muhammadiyah, dengan PRSI, gaul, ambillah ilmunya, buang yang tidak sama, nilai kelebihannya ambil, karena semuanya ada mazia, ada nilai lebihnya, ya, ada nilai lebihnya. Saya sering bergaul dengan orang-orang sufi,
Bergaul dengan orang-orang ekonomi, saya ambil baiknya. Biar kata orang ada jeleknya, tapi di sisi lainnya ada baiknya. Ya, Nadang sudah tahu tuh, saya di Kerawang itu mendekati orang yang oleh orang dijauhin. Kenapa? Karena istrinya lebih daripada 4. Istrinya lebih daripada 4. Tapi saya masuk ke dalam. Ya, saya tidak pernah membahas pribadi karena itu hubungannya dia dengan Allah. Tapi saya obrolkan NU. Bahkan dia mencetuskan 5 tahun ke depan saya akan bangun gedung NU di Kerawang berlantai 7 lantai, akan bikin kafe Islam. Dan ternyata beliau dekat dengan pejabat-pejabat. Biarin urusan dia dengan Allah, istrinya lebih daripada 4, tapi ambil ilmu dan ekonominya. Itulah gambaran Nahdlatul Ulama. Nadang harus seperti itu. Teruskan, ya, itu teruskan. Kenapa? Karena itu salah satu bagian dari pendukung kita kan. Begitu koin paling besar yang ngasih, ya Abah naik dulu kan. Berapa? 50 juta koin untuk muktamar. Tepuk tangan. Yang harus menerima koin lagi. Ya. Itu maksudnya kita dengan semuanya kita dekat. Tetapi bukan berarti kita mendukung karena itu melanggar syariat, tetapi kita dakwahnya. Kemarin Mustasar di Adam Damiri itu berbicara, ketika ada api, ada kebakaran, jangan kau masuk ke dalam api kalau bukan orang ahli pemadam kebakaran. Jangan coba-coba masuk ke dalam seperti itu kalau belum kuat, karena kita sudah kuat. Kita tujuannya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebaik-baiknya umat adalah mengajak kebaikan. Hasil Munas Musyawarah Nasional di Bandar Lampung tahun 1992 dianjurkan kita harus menjadi khairul ummah, sebaik-baiknya umat. IPPNU, IPNU, semuanya pengurus itu harus menjadi sebaik-baiknya umat. Disebut ada mabadi, dasarnya sebaiknya umat ada 5. Pertama, as-sidqu, jujur. IPPNU harus jujur, IPNU harus jujur, semuanya harus jujur, karena itu jujur modal utama. Dengan kejujuran akan sukses. Ya, ada seorang yatim, bapaknya meninggal, kerjaannya al-hatab, ngambil kayu bakar, hasilnya dibagi 3, dapat 100.000, 35.000 untuk pribadinya, 35.000 untuk ibunya, 35.000 kalau sekarang untuk kepentingan NU, kepentingan sosial. Dapat 50.000 dibagi 3, padahal belum tentu cukup untuk pribadinya. Suatu saat kata ibunya, nak, dulu bapak kamu sebelum meninggal titip sapi, coba cari, lihat sapinya, kalau sudah besar jual ke pasar. Pendek cerita, dilihat sapinya, dibawa ke pasar. Begitu mau dijual ke pasar, ada orang yang mencegat, dek, mau kemana itu sapi? Mau dijual, harganya berapa? Sekitar berapa sapi? 20 juta. Nah, 20 juta. Kata yang nawar, udah dek, beli aja sama saya 40 juta. Waduh, saya mau nanya dulu, coba kalau info sekarang, ya, udah jual aja gitu. Nanya ke ibu, ada apa? Itu yang nawarnya itu 40 juta, bagaimana jual? Begitu datang lagi, udah saya taik-taikan 80 juta. Jadi yang nawar-nawar, terus akhirnya ibunya pusing beginilah, tanyain aja sama yang mau menjual, jual apa enggak? Kalau dijual bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Akhirnya nanya, ini bagaimana? Jangan dulu dijual, nanti ada yang beli. Kalau dijual nanti seberatnya sapi itu dijadikan emas, harganya seperti itu, dibawa pulang. Suatu saat kejadian, ada kakak beradik, kakaknya tidak punya anak, warisannya banyak, nggak mati-mati, akhirnya sama adiknya dibunuh supaya dapat warisan. Dibunuh. Begitu adiknya membunuh, pagi-pagi datang ke Nabi Musa, ya Musa, kakak saya dibunuh, siapa yang bunuh? Tidak tahu. Nabi Musa suruh membuktikan siapa yang membunuhnya. Minta kepada Allah, dilapar dengan pendek cerita, Allah menyuruh menyembelih sapi. Sapinya yang warna anu. Ternyata di Mesir tidak ada yang punya anak yatim itu. Harganya berapa? Harganya seberat timbangan emas. Kalau emasnya 2 kintal, berarti 2 kintal emas kalikan berapa?
anak itu kaya. Kenapa? Modalnya jujur. Kita akan jadi orang. IPPNU Kerawang akan jadi orang. IPPNU wilayah akan jadi orang ketika modalnya jujur. Maka saya menginstruksikan kepada pengurus cabang di semua tingkatan, ranting, MWC, modalnya jujur. Saya sampai detik hari ini karena modalnya jujur. Saya terapkan kepada Kang Uyan pun harus jujur. Tapi sekali-kali Kang Uyan suka bohong sama istrinya. Karena kalau jujur ketahuan. Tapi kalau kehilangan tidak. Yang kedua, al-amanah, terpercaya. Kita sudah dititipin tadi, sudah dilantik. Itulah kepercayaan hakikatnya Allah yang memberikan kepada kita. Laksanakan itu tugas yang mulia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, al-adlu, adil. Adil itu bukan ajaran PKI sama rata sama rasa. Adil itu sebagaimana kebutuhan. Kita punya anak 3 nih. Yang satu SD kasih 5.000, yang kedua SMP kasih 10.000, yang ketiga SMK kasih 15.000. Itu namanya adil. Bukan 5.000 semuanya kebutuhan. Itu namanya adil. Yang keempat adalah at-ta'awun, saling membantu. Sesama pengurus IPPNU saling membantu, saling dorong, jangan saling sikut. Ini lagi sakit tolong, ini lagi ini, saling ta'awun, saling membantu. Dulu para ulama-ulama mau konferensi patungan, iuran. Ya, IPPNU jangan mengandalkan orang. Ada pengurus IPPNU berapa orang dari kamu yang dilantik? 22. Kalau iuran 10.000 aja, berarti 222.000 per bulan. Kali 10 tahun berapa? Itu dari kecil. Yang terakhir adalah istiqomah. Istiqomahlah mengurus NU. Istiqomahlah mengembangkan ilmu. Karena disitulah bahan karomah. Ketika kita istiqomah mengurus NU, istiqomah mendidik, istiqomah belajar, kainan istiqomah ngajar santri apa aja, termasuk kita istiqomah dalam organisasi, patayan, ngurusnya istiqomah, itu bagian kalian akan mendapatkan karomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Dalam surat Al-Jin, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ketika kita istiqomah terus terus istiqomah terus, maka la asqainahum ma'an ghadaqa. Dalam tafsir Tontowi diterangkan la asqainahum ma'an ghadaqa. Itu ibarat gelas airnya tumpah penuh, dalam artian al-malul katsir, harta yang banyak. Tidak ada orang yang ngurus NU dari semua tingkatan sampai bawah yang samsat. Itu kiai ngurus NU, saking ngurus NU, rumahnya dijual, tanahnya dijual, istrinya digadekan. Nggak ada ceritanya, nggak ada. Tapi orang yang ngurus NU, kenapa? Karena berkah ada karomah. Sohibul karomah yang membuatnya berhasil, berarti kita pun kekecretan karomah. Berbahagia, selamat menjalankan tugas Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Kerawang, dan selamat untuk PW pun semuanya selamat berjuang di Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.